acara inti sosialisasi dari Dinas Pendidikan yang akan disampaikan oleh Bapak Mulyadi, yang akan dimoderatori oleh Mas Anan Buhori. Kepada Bapak Mulyadi, monggo wedal kula aturaken. Oke, terima kasih Mas Tri untuk di kegiatan inti ini. Izin untuk saya memandu dalam kegiatan yang akan kita dengarkan secara bersama-sama tentang sosialisasi dari Dinas Pendidikan. Seperti tadi disampaikan di dalam sambutan oleh Ketua, ada Mas Heri menyampaikan, mungkin ada beberapa pertanyaan di dalam benak panjenengan yang sampai saat ini belum terjawab seputar program-program dari Dinas Pendidikan. Nah, nanti setelah Pak Sulis dan juga Pak Mulyadi menyampaikan materinya, menyampaikan apa yang menjadi program dari Dinas Pendidikan, panjenengan bisa menyimak secara seksama. Nanti ada yang kurang jelas ataupun ada yang masih membuat panjenengan penasaran, bisa panjenengan sampaikan. Dan kami perlu sampaikan, nanti ada sesi tanya jawab tersendiri dengan batasan waktu yang menyesuaikan. Seperti itu teman-teman semua. Kami harap panjenengan bisa tenang dalam mendengarkan materi yang disampaikan oleh beliau yang terhormat dari Bapak Mulyadi. Seperti itu, mungkin tidak perlu berpanjang dan juga kali lebar. Mari kita dengarkan apa yang menjadi penyampaian dari Dinas Pendidikan. Kepada beliau, Bapak Mulyadi, kami persilahkan. Monggo Bapak. Terima kasih. Semangat sekali nih Mas moderatornya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Ketua IPMI itu Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia Kabupaten Sukoharjo, Bapak Heri Suyanto beserta semua pengurus. Yang kami hormati Ibu Ketua Majelis Pimpinan Daerah Aisyah, Ibu Aryani Pujiastuti. Harusnya Bu Intiah tadi. Kalau Bu Intiah itu sudah kenal baik kami. Serta Dewan Suro dan teman kami Bapak Mulyadi dari Dinas Pendidikan dan Kabupaten Sukoharjo, dan Bapak Ibu semua yang hadir di sini. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan, keselamatan, dan kesempatan sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita masih diperkenankan untuk berkumpul di gedung yang luar biasa ini, sejuk dan nyaman, dalam rangka nanti tolabul ilmi ya, kita mudah-mudahan nanti mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Jadi sebelumnya kami mohon izin karena undangannya itu seharusnya itu yang rawuh di sini Bapak Kepala Dinas, tapi karena beliau juga banyak kesibukan di hari Sabtu, kami informasikan kalau di dinas itu hari Sabtu sebenarnya libur, tapi karena beliau juga sibuk, kemudian menugaskan kepada kami. Perkenalkan dulu, nama saya itu Sulistyo Budi Wijoyo dan teman kami Bapak Sri Mulyadi. Kami itu sebenarnya berdua dari namanya Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo. Saya mengurusi bagian kurikulum, Pak Sri Mulyadi mengurusi bagian peserta didik, dan salah satunya adalah mengurusi tentang program Indonesia Pintar. Dan kebetulan bulan September kemarin kami ditambahi tugas untuk mengurusi bidang sekolah dasar, dan di sekolah dasar juga ada program Indonesia Pintar juga. Jadi ini kolaborasi antara SD dan SMP gitu. Dan tadi kami sudah sharing dengan Bapak Heri Suyanto tentang permasalahan-permasalahan tentang program Indonesia Pintar. Salah satunya misalkan contoh, kalau ada sudah dapat kartu tapi tidak cair dan lain sebagainya, sudah terdaftar di TKS tetapi tidak mendapatkan PIP. Nah itu nanti kita urai satu persatu seperti apa. Nah, perlu kami informasikan bahwa
walaupun jangkauan pelayanan kami itu hanya terbatas di SD dan SMP di Kabupaten Sukoharjo, tidak menutup kemungkinan putra putri Bapak Ibu itu sekolahnya bukan di sekolah tapi juga di madrasah. Nah, kalau madrasah itu kan di bawah kewenangan Kemenang, kantor Kemenang. Ada juga mungkin yang tidak di Sukoharjo tapi di Surakarta atau di Klaten atau di Wonogiri atau di Karanganyar. Nah, walaupun nanti jangkauan kami terbatas, tapi nanti kami sudah komitmen dengan Mas Rimoyadi tadi nanti siap membantu. Karena kami juga punya relasi di kabupaten kota terdekat, baik itu di bawah Dinas Pendidikan maupun di bawah kantor Kemenang. Nah, mohon nanti seandainya nanti ada permasalahan, nanti mungkin bisa lewat Pak Ketua, nanti kita inventarisir, kita telusuri permasalahannya itu di mana. Itu. Baik Bapak Ibu yang hormati, tadi disampaikan oleh Bapak Ketua bahwa untuk pelaksanaan kegiatan nanti monggo kalau mau menggunakan aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo, biasanya kalau Sabtu sini jarang ada kegiatan. Nah, di Dinas Pendidikan itu ada 3 ruang rapat. Yang ruang rapat besar itu, aula besar itu kapasitasnya sekitar 250 sampai 300. Itu di aula besar di lantai 1. Kemudian ada aula lantai 2 itu kapasitas 80 orang. Kemudian ada lagi satu aula itu ruang rapat Bapak Kepala Dinas, itu juga sering digunakan juga, itu kapasitas sekitar 40 orang. Nah, monggo nanti seandainya mau menggunakan fasilitas yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo, kami persilakan, tapi nanti menghubungi kami dulu. Nanti kami cocokkan, kami carikan agar jadwalnya itu tidak bersamaan atau tidak tumbuhan gitu. Baik Bapak Ibu yang hormati, ini mungkin sebagai pengantar kami, dan sebelum kami masuk ke materi teknis, di undangan kami ini kami diminta untuk menyampaikan tentang sosialisasi beasiswa atau program Indonesia Pintar. Ini saya masuk ke beasiswa dulu, bahwa untuk tahun-tahun sebelumnya mohon maaf memang belum ada program beasiswa untuk pelajar atau mahasiswa di Kabupaten Sukoharjo, tapi sesuai dengan misi Ibu Eti dan Bapak Sabto untuk periode yang akan datang, yang insya Allah ini kan sudah ditetapkan kalau tidak salah 66%, dan kemudian kemungkinan besar nanti kan akan bisa berjalan misi tersebut, yaitu salah satunya adalah beasiswa kuliah gratis dan beasiswa Sukoharjo Pintar. Maka dari itu untuk saat ini kami belum tahu banyak tentang nanti mekanismenya seperti apa, teknisnya seperti apa, sehingga kami nanti posisi ini masih menunggu nanti juknis selanjutnya seperti apa, dan nanti akan segera kami informasikan ke Pak Ketua seandainya. Jadi nanti kemungkinan nanti setelah pelantikan itu program itu baru bisa dijalankan. Dan tentunya nanti apapun hasil dari pertemuan ini akan kami laporkan ke Bapak Kepala Dinas, agar mungkin kalau ada program-program dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo yang ada hubungannya dengan ini, kegiatan atau dengan organisasi ini, dengan ITMI ini, nanti kita bisa saling berkolaborasi. Jujur ini karena ini kan saya dengan Mas Mulyadi kemarin ya agak bingung ini masalah apa ya Mas. Udah kita bismillah aja, kita berangkat. Niat kita silaturahmi, tambah konco, tambah sedulur. Ngerti ya Bapak Ibu? Baik, ini saya masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang program Indonesia Pintar. Bahwa program Indonesia Pintar itu ada 2. Jadi untuk program Indonesia Pintar untuk Dikdasmen, jadi pendidikan dasar dan menengah, dan program Indonesia Pintar untuk kuliah. Yang untuk kuliah walaupun itu di luar kewenangan kami, tapi kami tadi sebelum berangkat ke sini sudah mencoba mencari referensi tekniknya seperti apa. Kemudian untuk program Indonesia Pintar itu sendiri merupakan bantuan uang tunai, perluasan akses dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik usia 6 tahun sampai 21 tahun, artinya dari jenjang SD sampai SMP, SMA, SMK. Itu untuk yang PIP Dikdasmen. Yang berasal dari keluarga kurang mampu atau rentan
kurang mampu untuk membantu biaya personal pendidikan. Kemudian tujuannya adalah untuk membantu biaya personal pendidikan peserta didik dalam rangka meningkatkan akses bagi anak usia sekolah usia 6 sampai 21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah untuk mendukung pelaksanaan pendidikan menengah Universitas Rintisan wajib belajar 12 tahun. Mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah atau yang sekarang namanya anak tidak sekolah, dari putus sekolah atau drop out, atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi, dan atau menarik siswa putus sekolah atau drop out, atau tidak melanjutkan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan di sekolah dan satuan pendidikan. Kemudian untuk besarannya ini berbeda-beda ya Bapak Ibu. Untuk jenjang SD sederajat, berarti jenjang SD sederajat itu kan ada SD, SDLB, paket A, dan MI ya. Itu 450.000 per tahun. Itu khusus untuk siswa baru, dan siswa kelas akhir itu 225.000. Kenapa hanya 225.000? Karena hanya satu semester untuk yang kelas akhir. Kelas akhir itu berarti kan kelas 6, kelas 9 dan kelas 12. Kemudian untuk jenjang SMP sederajat itu kan SMP, SMPLB dan paket B itu mendapatkan 750.000 per tahun. Itu khusus untuk siswa baru, dan siswa akhir mendapatkan 375.000 rupiah. Sedangkan untuk jenjang SMA, SMK, SMALB, paket C, MA sederajat untuk tahun depan ini sesuai informasi dari Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan atau Pusladik, itu ada peningkatan yang tadinya 1 juta menjadi 1.800.000 rupiah untuk yang siswa baru, sedangkan untuk kelas akhirnya 900.000 rupiah. Kemudian syaratnya pripun untuk mendapatkan program Indonesia Pintar itu terdapat 2 kategori untuk mendapatkan bantuan PIP. Yang pertama itu harus terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS. Nah ini kan leading sektornya wonten Kementerian Sosial atau yang di kabupaten itu Dinas Sosial. Nah syarat-syaratnya untuk masuk ke DTKS mungkin nanti bisa diperjuangkan Pak Ketua, katanya beliau tadi sudah kenal baik dengan Pak Parmin ya, Ketua Dinsos, nanti bisa kita kolaborasi agar bagaimana caranya anggota kita nanti bisa menjadi prioritas untuk masuk ke DTKS. Karena saya tidak begitu paham itu leading sektornya di Dinas Sosial. Nanti suatu saat mawon Pak Ketua mungkin bisa menghadirkan ya dari Dinas Sosial, memperjuangkan anggota kita agar bisa masuk DTKS. Karena apa? Salah satu pintu masuk untuk mendapatkan program Indonesia Pintar itu mau tidak mau harus terdaftar di DTKS terlebih dahulu. Jadi tugas sekolah itu hanya menginputkan ketika anak itu kakaknya sudah masuk DTKS, petugas Dapodik data pokok pendidikan di sekolah itu tinggal menginputkan, tinggal menandai gitu. Nah kalau sudah dimasukkan di aplikasi di sekolah, nanti tinggal antri untuk mendapatkan SK pencairan makatan. Itu yang dari jalur DTKS. Kemudian ada satu jalur lagi untuk mendapatkan program Indonesia Pintar, yaitu sekolah menandai status layak PIP di Dapodik, kemudian Dinas Pendidikan dan pemangku kepentingan mengusulkan kepada Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan atau Puslabdik berdasarkan data layak PIP. Jadi kalau tidak punya DTKS itu bisa diusulkan, namanya diusulkan ya Mas, dari pihak sekolah itu ditandai layak dan tidak layak. Cuman biasanya untuk yang kategori kedua ini itu menjadi prioritas kedua, tidak seperti DTKS. Kalau DTKS itu menjadi prioritas pertama. Dan ini ada keterangan pemangku kepentingan. Itu artinya mungkin aspirasi, betul. Dari Dewan DPR RI itu punya privilege atau hak untuk mengusulkan konstituennya atau di dapilnya masing-masing untuk mendapatkan program Indonesia Pintar lewat jalur aspirasi. Monggo nanti kalau punya koneksi atau kenalan kerabat di DPR RI atau DPR provinsi, mungkin DPR kabupaten ya, itu bisa nanti
silakan nanti diusulkan lewat beliau. Gitu. Nah, untuk terdaftar di DTKS tadi sudah kami sampaikan. Kemudian dana program Indonesia Pintar itu untuk dapat sebagai apa yang didapat sebagai penerima PIP. Penerima PIP akan mendapat buku tabungan, simpanan pelajar atau simpel kartu debit ATM. Mengapa hanya mendapat dana PIP saja tetapi tidak mendapatkan KIP? Kalau program PIP itu programnya, kalau KIP itu nama kartunya, dari kartu identitasnya. Kadang Bapak Ibu mungkin putranya punya kartu Indonesia Pintar, tapi kenapa kok tidak cair? Nah, itu perlu kita telusuri. Barangkali mungkin ada permasalahan di datanya. Yang penting nanti ada data lengkap siswa, nama, nomor induk siswa nasional, sama nomor pokok siswa nasional. Insya Allah nanti bisa kita bantu, kita telusuri permasalahannya di mana. Permasalahan persyaratan ini. Jadi salah satunya tadi mungkin belum saya sampaikan ya, dari syaratnya itu anak untuk bisa mendapatkan program Indonesia Pintar itu sekolahnya harus terdaftar di kementerian, baik itu Kementerian Pendidikan maupun di Kementerian Agama, yaitu sekolahnya harus memiliki nomor pokok sekolah nasional atau NPSN. Yang kedua, siswa atau putra bapak ibu harus memiliki nomor induk siswa nasional atau NISN. Kemudian yang ketiga masuk itu tadi DTKS. Terus yang keempat, atau diusulkan oleh pemangku kepentingan atau dewan, atau diusulkan oleh sekolah. Jadi itu jadi syarat-syaratnya untuk bisa mendapatkan program Indonesia Pintar. Kemudian bila siswa pindah domisili sekolah, apakah masih tetap mendapatkan bantuan PIP? Bantuan PIP tidak dibatasi pada lokasi atau domisili siswa, tetapi mengacu pada data pokok pendidikan yang padan dengan DTKS atau diusulkan dari Dinas Pendidikan pemangku kepentingan berdasarkan dapodik sekolah. Seandainya putra bapak ibu itu misalkan awalnya di SMP di Kabupaten Sukoharjo dan sudah mendapatkan PIP, kemudian pindah ke Surakarta, nah itu tidak menggugurkan hak untuk mendapatkan program Indonesia Pintar karena data penerima PIP itu sudah melekat di biodata anak yang sudah online, jadi datanya sudah di Kementerian Pusat. Jadi anak itu pindah kemanapun itu tetap melekat haknya untuk mendapatkan program Indonesia Pintar. Itu beberapa hal yang tentang PIP untuk pendidikan dasar dan menengah. Sudah saya carikan peruntukannya ya, peruntukan PIP. Tadi saya tulis peruntukannya apakah boleh untuk jagung? Enggak boleh. Beras. Tapi biasanya ngeten niku cair niku jagung sih. Tapi utamanya untuk kepentingan pendidikan dia, gitu. Utamanya di situ. Mungkin nanti Mas Mulyadi yang bisa menambahkan. Coba ini saya masuk ke PIP kuliah ya, perlu boten nggih? Mungkin ada putra-putri ini yang kuliah. Ada nggih? Ini mohon izin ini, tapi itu bukan di kewenangan kami, tapi tadi sudah saya carikan referensinya. Jadi saya mohon izin matur terkait dengan KIP kuliah. Jadi persyaratan untuk mendaftar program KIP kuliah adalah sebagai berikut. Penerima KIP kuliah adalah siswa SMA atau sederajat. Jadi bisa SMA, SMK, paket C, MA yang lulus atau akan lulus pada tahun berjalan atau telah dinyatakan lulus maksimal 2 tahun sebelumnya, serta memiliki NISN, NPSN, dan NIK yang valid. Oh ya, tadi berarti syarat saya kurang ya. NPSN, NISN, NIK, dan DTKS. Pripun?
Oh gitu, nggih. NISN itu nomor induk siswa nasional. Terus NPSN nomor pokok sekolah nasional. NIK nomor induk kependudukan. Terus tadi DTKS data terpadu kesejahteraan sosial. Nah itu syaratnya. Kemudian memiliki potensi akademik baik tetapi memiliki potensi akademik baik tetapi memiliki keterbatasan ekonomi yang didukung bukti dokumen yang sah. Jadi keterbatasan ekonomi ini didukung dengan bukti dokumen yang sah, yaitu tadi masuk di DTKS. Kemudian siswa SMA, SMK, SMA atau sederajat yang lulus pada tahun berjalan dengan potensi akademik baik, mempunyai kartu KIP atau memiliki kartu keluarga sejahtera dan terdata di DTKS tadi sudah. Yang berikutnya lolos seleksi penerimaan mahasiswa baru dan diterima di perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta pada prodi dengan akreditasi A atau B dan dimungkinkan dengan pertimbangan tertentu pada prodi dengan akreditasi C. Dari kalimat ini bisa kita kesimpulan bahwa untuk yang KIP kuliah ini kemungkinan diutamakan untuk yang akreditasi A atau B. Nah ini untuk yang akreditasi C itu ada syaratnya dipertimbangkan begitu. Jadi perbedaannya dengan yang PIP SD, SMP, SMA tadi, kalau yang KIP kuliah ini kita daftarnya duluan, katanya didaftarkan duluan nanti aplikasi ini mungkin nanti bisa difasilitasi gitu dari pengurus gitu. Kalau ada yang akan mendaftarkan KIP kuliah, nanti kita carikan nanti referensinya, coba nanti kita bantu. Kemudian untuk tahapan pendaftaran KIP kuliah, yang pertama, siswa dapat langsung melakukan pendaftaran secara mandiri di web sistem KIP kuliah pada alamat kip-kuliah.kemdikbud.go.id atau melalui KIP kuliah mobile aplikasi. Oh, berarti ada aplikasi di HP Android untuk KIP kuliah. Yang kedua, pada saat pendaftaran, siswa memasukkan nomor induk kependudukan, nomor induk siswa nasional, dan nomor pokok sekolah nasional serta alamat email yang valid dan aktif. Kemudian sistem yang ketiga, sistem KIP kuliah selanjutnya akan melakukan validasi. Lah tadi data yang panjenengan Bapak Ibu input tadi akan divalidasi oleh petugas untuk kelayakan mendapatkan KIP kuliah. Jadi setelah datanya diinput, maka badai divalidasi oleh petugas. Yang keempat, jika proses validasi berhasil, sistem KIP kuliah selanjutnya akan mengirimkan nomor pendaftaran dan kode akses ke alamat email yang didaftarkan. Kemudian yang kelima, siswa menyelesaikan proses pendaftaran KIP kuliah dan memilih jalur seleksi yang akan diikuti. Wah ini kepanjangannya saya nggak tahu nih. SNMPTN, SBMPTN, SMPN, UMPN, dan Mandiri ini jalur seleksi ke perguruan tinggi. Jadi kebalikannya dengan yang tadi ya. Yang kalau mau kan yang untuk pendidikan dasar menengah itu masuk dulu baru kita daftarkan KIP-nya. Kalau yang kuliah ini KIP kuliahnya diurus terlebih dahulu baru mendaftarkan ke kampus yang dipilih. Kemudian yang keenam, selanjutnya siswa menyelesaikan proses pendaftaran di portal atau sistem informasi seleksi nasional masuk perguruan tinggi sesuai jalur seleksi yang dipilih. Proses sinkronisasi dengan sistem tersebut akan dilakukan kemudian dengan teknis. Kemudian yang ketujuh, bagi calon penerima KIP kuliah yang telah dinyatakan diterima di perguruan tinggi dapat dilakukan verifikasi lebih lanjut oleh perguruan tinggi sebelum diusulkan sebagai calon mahasiswa penerima KIP kuliah. Nah, itu nanti proses setelah dia dinyatakan sebagai mahasiswa baru, itu yang terakhir. Nah nanti untuk uriannya ini semua nanti saya kirimkan ke Pak Ketua aja, nanti bisa untuk referensi. Untuk selanjutnya monggo Pak Sri Mulyadi untuk menambahkan mungkin secara teknis kan, karena beliau itu yang mengurusi setiap hari
Jadi keluhan dari masyarakat sebetulnya ada Bu, jadi yang DTKS itu ada yang benar-benar butuh, tapi ada yang pengen. Yang benar-benar butuh itu biasanya memang butuh tenang, memang kahanan, tapi dia tuh sing pengen. Jadi gelamnya ngerempiang, HP-nya ipun, pengen oleh KIP itu juga ada. Jadi ke dinas, nggih Bu, nah pun renarno niku ten dinas niku. Nggih, mboten teko. Kula nggih heran itu lho, HP-nya lho karo HP ku HP niku kok jalur kon ngusulke KIP. Ya udah, karena syaratnya harus DTKS. Ya piye caramu kowe golek DTKS lah tekan kelurahan kan jadi paidu. Ngaten. Moga Mas Mulyadi mau menambahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ketua ITMI Kabupaten Sukoharjo, yang kami hormati Ketua Majelis Pimpinan Daerah Aisyah Sukoharjo, yang kami hormati pengurus ITMI dan Bapak Ibu semua yang kami hormati. Sedikit menambahkan, ini tadi sebenarnya semua sudah disampaikan oleh Bapak Sulis. Jadi ini mau nambah apa ya Mas? Oh ya, ini saya juga bawa catatan ini. Kemarin itu ya memang di Dinas Pendidikan itu kebetulan kami saya pribadi diamanai untuk mengurusi program Indonesia Pintar di bidang SMP, dan seperti yang sudah disampaikan tadi Mas Sulis juga bidang SD juga ada PIP-nya. Nanti monggo seperti yang sudah disampaikan, ketika nanti dari Bapak Ibu semua yang putra putrinya itu masih duduk di sekolah dasar, di SMP, itu monggo nanti bisa, kalau ada masalah bisa disampaikan ke kami melalui Bapak Ketua. Kalau nanti ada yang dari SMA SMK walaupun itu bukan di bawah Dinas Pendidikan Kabupaten, nanti kami akan berusaha memfasilitasi. Jadi nanti kami akan mencoba berkomunikasi dengan dinas-dinas terkait. Terkait dengan keperuntukan itu kami juga samaran caranya Mas. Sama. Jadi kemarin itu ada beberapa dari orang tua itu memang yang sudah mendapatkan. Ini masuk ke teknis ya, masuk ke permasalahan. Banyak dari orang tua itu hadir ke Dinas Pendidikan menyatakan bahwa ada informasi dari sekolah anaknya itu mendapatkan PIP, tapi setelah dicek ke bank itu uangnya sudah tidak ada, tapi itu sudah berjalan sekian bulan dari tanggal pencairan, karena untuk pencairan PIP itu 1 tahun untuk satu siswa itu hanya 1 kali Bapak Ibu, tapi untuk pencairan itu waktunya yang berbeda-beda. Ada di fase 1 itu sekitar bulan Februari Maret, nanti ada bulan Mei juga ada yang baru cair, ada yang cair di bulan Agustus, ada yang cair di bulan Oktober, dan yang terakhir ada yang di bulan Desember. Jadi ada beberapa orang tua itu sebenarnya sudah cair, tapi lapor ke kami itu belum cair. Terus kami cek ke bank, ternyata sudah diambil. Jadi uangnya sudah cair, sudah di bank, sudah diambil. Ya mungkin sudah untuk membayar sekolah, atau mungkin tadi disampaikan ada yang untuk kebutuhan rumah tangga, tapi mungkin dari yang bersangkutan itu ketika ambil, karena untuk PIP itu pengambilannya bisa lihat ATM, bisa langsung ke teller. Jadi memang kita tidak bisa mendeteksi ketika orang tua tersebut mengambilnya
lewat ATM kita bisanya nanti baca ketika ada print rekening koran dari bank. Jadi ini untuk peruntukan itu memang untuk PIP itu fokusnya untuk kebutuhan siswa-siswi, untuk kebutuhan pendidikan. Jadi ini di sini memang disebutkan yang satu untuk membeli buku atau alat tulis, membeli seragam juga bisa, ataupun perlengkapan sekolah, membiayai transportasi itu juga boleh, biaya khusus bagi peserta didik. Kalau untuk nempur ya tidak bisa. Jadi memang kita fokusnya untuk yang PIP itu fokusnya di kebutuhan pendidikan. Biaya praktek tambahan mungkin untuk les itu bisa, terus untuk uang saku itu bisa. Jadi memang segala sesuatu kebutuhan yang menyangkut tentang pendidikan itu bisa dibiayai dari PIP. Selanjutnya tadi ini yang kemarin itu ada permasalahan itu yang bersangkutan memang benar-benar kurang mampu, tapi anaknya belum masuk ke DTKS. Itu memang benar seperti yang disampaikan Bapak Sulis tadi. Untuk DTKS itu legendnya yang mengurusi langsung dinas sosial, tapi monggo nanti Bapak Ibu bisa mencari info atau cross check di kelurahan, karena data DTKS itu sudah ada di kelurahan masing-masing. Nanti minta tolong ke ketua RT untuk cross check ke desa juga bisa, ketua RT, ketua RW. Pak Sulis ini juga ketua RW ya Pak? Oh, ketua RT, nanti bisa minta tolong Pak Sulis kalau jadi warganya. Kita sama-sama Pak RT. Jadi untuk DTKS itu daripada panjenengan itu langsung ke dinas sosial, itu cross check dulu ke desa kelurahan melalui ketua RT, nggak apa-apa. Nanti langsung juga bisa, langsung ke dinas sosial juga bisa, monggo. Ya, atau nanti hanya cross checknya kalau memang sudah ada, nanti tinggal kalau teknis ke PIP ya Bapak Ibu, itu nanti tinggal ke sekolahannya. Kalau belum, nanti monggo langsung nyopir ke desa, ke kelurahan, nanti teknis untuk bisa masuk ke DTKS, karena seperti yang sudah disampaikan tadi, DTKS itu memang syarat utama untuk mendapatkan PIP. Terus tadi terkait dengan yang di luar Sukoharjo, monggo nanti bisa dilaporkan melalui Bapak Ketua. Kalau ini terkait teknis, Mas. Oke. Ngeten. Kemarin itu ada beberapa orang tua itu yang memang ke kami matur, Pak, kami itu anak saya sudah dapat bantuannya tapi belum punya KIP-nya, jadi kartunya. Jadi memang untuk saat ini mungkin sekitar setelah pandemi ya Bapak Ibu, itu memang dari kementerian itu tidak menerbitkan kartu Indonesia Pintar. Kartunya tidak diterbitkan seperti yang kartu KTP. Jadi nanti seandainya Bapak Ibu ngersake KIP putra putri ini pun nanti bisa nyuntuluk sekolah untuk print. Jadi memang KIP sekarang namanya KIP digital, nanti bisa print. Jadi nanti wujudnya di print di kertas biasa. Jadi dan itu fungsinya sama dengan kartu
yang dulu, yang KIP yang dulu seperti KTP itu. Jadi nanti monggo ketika ada putra-putri panjenengan sekarang duduk di SD, SMP, SMA, SMK belum mendapatkan KIP, PIP program Indonesia Pintarnya, bantuannya, bisa berkoordinasi dengan kami melalui Bapak Ketua. Yang nanti sudah seandainya belum punya kartunya, nanti bisa disampaikan ke sekolah untuk print kartunya melalui aplikasi. Nanti di setiap sekolah bisa download. Jadi ada juga permasalahan ketika siswa tersebut dari SD itu mendapatkan PIP cair dari kelas 1, 2 sampai kelas 6 itu cair terus. Tapi setelah masuk ke SMP itu tidak cair. Ya, itu juga ada. Jadi memang terkait dengan PIP itu setiap jenjang itu ada pendataan lagi Bapak Ibu. Setiap jenjang itu ada pendataan ulang. Terus kedua, setiap tahun itu data itu bisa berubah. Dalam artian ketika tingkat ekonomi dari orang tua siswa itu meningkat dan memang tidak layak mendapatkan PIP, PIP-nya akan dihapus secara otomatis. Atau ada juga yang kemarin itu orang tuanya di pabrik ataupun kantor yang sudah UMK, itu juga ada yang langsung hangus. Jadi datanya langsung terhapus, PIP-nya langsung hilang. Itu bisa. Jadi nanti monggo, nanti intinya ketika putrane panjenengan ibu masuk ke sekarang duduk di SMP, SMA itu kok belum mendapatkan PIP, nanti bisa berkoordinasi dengan kami. Dan mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan. Monggo kami kembalikan ke Bapak Sulis. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin itu nggih penyampaian informasi terkait program Indonesia Pintar, dan mungkin ada hal-hal yang masih terlewatkan atau nanti akan didiskusikan. Waktu sepenuhnya kami kembalikan ke Mas Moderator. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Sulis dan juga Pak Mulyadi yang telah menyampaikan materi seputar PIP ataupun KIP, Kartu Indonesia Pintar atau Program Indonesia Pintar, di mana yang sudah dijelaskan sangat gamblang. Nah, ini saya berikan kesempatan kepada seluruh anggota semua. Kami beri kesempatan untuk maksimal 4 orang, 2 pertanyaan untuk setiap orangnya. Monggo yang mau bisa tunjuk tangan, yang mau bertanya. Mbak Ismi bisa kami minta bantuan, atau Bu Gandhi yang mau bertanya nih, silakan angkat tangan. Pak Suryanto, semoga Bapak langsung saja. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada beberapa pertanyaan Bapak Ibu. Yang pertama masalah kartu Indonesia Pintar itu Bu. Kan saya mempunyai 2 orang anak yang saat ini, yang anak pertama duduk di kelas 1 SMK 1 Sukarjo, yang kedua kelas 1 MTS Muhammadiyah Wonorejo. Waktu dulu kan SD di MI Jatisobo, itu kan dulu kata teknis kan pernah mendapat kartu Indonesia Pintar Bu. Tapi kok kalau banyak tidak turun Bu sampai saat ini. Tuh. Yang kedua, nanti mohon karena solusinya Bu, Bapak. Yang kedua, Bapak sudah tadi kan mengatakan untuk yang PIP kuliah ya Pak ya. Harus tadinya kan waktu di SMA dengan catatan nilai akademis Pak. Kalau apakah tidak
cuman yang akan begitu Pak yang jadi anak tolongnya. Kalau anak saya dulu tuh berprestasi Pak di olahraga menggambar. Terima kasih itu apa bisa menjadi ada juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo Pak Sulis bisa langsung ditanggapi bahwasanya untuk yang pertama untuk KIP-nya tidak cair. Seperti itu. Yang kedua, apakah jalur untuk KIP kuliah itu menggunakan jalur prestasi atau seperti apa? Gitu Pak Sulis, monggo. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, mangke untuk yang anaknya yang di SMK Negeri 1 Sukoharjo ini sekarang kelas berapa Pak? Kelas 1 Pak, baru masuk Berarti masuk ya. Sama yang di MTS Muhwonerjo kelas? Juga kelas 1 Pak. Kelas 1 ya. Mungkin nyuwun tulung Pak Ketua difasilitasi ya data siswane dari NIK, NISN sama NPSN ini mungkin nanti bisa kita cari, nanti kita komunikasikan dengan pihak sekolah. Itu permasalahannya di mana? Apakah belum diinput di Dapodik? Kalau kelas 1 berarti belum nih Mas? Bisa tarik. Ora, iki urung cair nek kelas 1. Wis ya. November. Belum. Iya. Oh, yang jelas ya coba. Kelas 1 termasuk sama MI. Oke, Bapak Ibu, ini terkait dengan pertanyaan tadi, ini untuk yang kelas 1 SMK dan 1 MTS. Ini November. Biasanya cair apa? Oke, jadi untuk yang di kelas 1 itu kemungkinan kecil. Jadi ngeten, untuk PIP itu memang ada yang diperuntukkan untuk kelas 1. Tapi nanti untuk kelas 1 itu biasanya di semester genap. Berarti nanti seandainya putra pun bapak niku masuk, nanti munculnya di awal tahun, di Februari dan Maret. Itu nanti ketika di SMP-nya dapat, nanti untuk kalau di dinas itu kan ada Dapodik ya, nanti tarik data ataupun inputan data baru, nanti di situ langsung terdeteksi seandainya memang langsung di dalam Dapodiknya itu, di dalam aplikasi itu ada penandaan layak mendapatkan PIP. Jadi ketika ada penanda layak mendapatkan PIP, nanti dari pusat itu nanti langsung muncul SK. Ya, SK tersebut menyebutkan bahwa siswa tersebut berhak atas dana PIP. Biasanya nanti setelah ada SK, namanya SK nominasi, itu nanti dananya nanti ada aktivasi dari siswa, tapi dananya belum muncul dulu. Jadi nanti SK itu ada 2 Bapak Ibu. Jadi setelah pusat itu mengeluarkan SK nominasi, nanti kewajiban dari siswa itu harus aktivasi rekening ke bank. Selanjutnya bank yang dituju, kalau untuk SD SMP itu Bank BRI, untuk SMA SMK kalau tidak salah di Bank BRI. Tuh nanti setelah nanti aktivasi selang 2 bulan, 1 bulan, paling cepat 1 bulan, itu nanti dana baru masuk. Dana baru masuk ke rekening. Jadi ini nanti coba ditunggu dulu di awal tahun, di triwulan pertama, tapi tetap kami nanti mohon datanya bisa dikirim ke kami melalui Bapak Ketua. Jadi untuk memastikan bahwa siswa tersebut datanya sudah masuk ke Dapodik, datanya sudah masuk ke aplikasi Si Pintar, itu aplikasi untuk mengajukan PIP, datanya memastikan datanya sudah ada centang layak PIP itu. Jadi kami nanti akan cross check ke petugas di sekolahnya. Bapak Ibu, matur nuwun. Ngeten nggih Pak Ketua, mungkin nyuntulung datanipun putrane Bapak tetap nanti kami pastikan ke sekolah yang bersangkutan untuk memastikan sudah diinput di Dapodik atau di aplikasi EMIS. Kemudian untuk yang KIP kuliah, mohon izin Bapak tadi kami matur di depan bahwa untuk KIP kuliah itu
memang itu di luar kewenangan kami. Jadi kami tadi berusaha mencari referensi. Jadi ini kami sesuai pemahaman kami itu memang memiliki potensi akademik, tapi kata kuncinya di sini memiliki keterbatasan ekonomi yang dibuktikan tadi dengan GTKS. Nah itu nanti tetap kami carikan sumber yang valid. Itu nanti apakah untuk prestasinya hanya akademik atau non akademik, tapi sesuai pemahaman kami di sini itu kata kuncinya adalah keterbatasan ekonomi tadi. Maka tadi Pak mungkin monggo Mas Moderator selanjutnya. Monggo pertanyaan satu lagi. Monggo Mbak Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau tanya satu, anak saya yang pertama itu sudah masuk daftar di TKS. Itu sudah saya pastikan karena pihak kelurahan yang ngasih tahu gitu loh Pak. Nah itu waktu kelas 5 SD itu waktu corona itu mendapatkan PIP. SD mana Bu? SD Totosari. Mana Bu? Atau Haji? Sari. Surakarta. Oh, SD apa? SD Totosari. Totosari. Itu dekat dengan rumah itu Makam Haji Pak, tapi sekolahnya SD waktu itu di Totosari gitu. SMP-nya Bang? Nah ini SMP-nya di MTS. MTS pun di Bu? MTS 2. Surakarta juga. Oke. Nah, udah gitu toh Pak. Kemarin itu memang di corona waktu itu terbantu ya Pak untuk pembiayaan. Cuma keluarnya cuma 1 kali dan tidak mendapatkan KIP. Mungkin sesuai karena yang tadi dijelaskan tadi permasalahannya kayak gitu kan. Nah ini permasalahannya di MTS sebenarnya saya kepengen mengajukan PIP. Sekarang kelas berapa Bu? Kelas 2. Kelas 2 MTS ya? MTS, ya. Pihak kelurahan bilang bahwasanya ini memang sudah masuk PTKS, cuma pengajuan PIP itu harus Lewat sekolah. PIP itu harus pihak sekolahan. Laras. Nah, udah dikasih surat pengajuan. Surat pengantar. Tapi katanya itu udah expired katanya anakku. Dan dia nggak jadi ngajuin ke situ Pak. Ya, pertanyaan saya kayak gitu bisa diurus apa enggak? Apa memang MTS itu di bawah Kemenang tidak bisa mengajukan PIP kayak gitu? Yang kedua saya mau tanya, anak saya secara akademis lumayan ya Pak, tidak besar gitu ya. Saya kepengen anak saya itu nantinya kuliah. Seumpama nanti di SMA atau SMK nanti mau pengajuan KIP kuliah, apakah saya bisa dibantu pihak jenengan? Terus saya mau mengajukan itu kemana? Ya Pak, minta jawabannya. Terima kasih. Monggo Pak. J, terima kasih Bu. Ini saya coba menjawab ya. Kebetulan ini di MTS 2 Surakarta. Coba nanti kami komunikasikan lewat Kemenak mriki ya, karena kan kita kalau dengan Kemenak ini yang sewu jujur memang kita untuk keluar kabupaten itu kita koneksi atau relasi kita terbatas. Coba nanti kita komunikasikan lewat Kemenak Kabupaten, itu kan kami juga punya sahabat juga di situ yang ngurusi program Indonesia Pintar. Mudah-mudahan nanti bisa terselesaikan. Untuk nanti datanya di Pak Ketua gitu. Untuk yang anaknya. Kemudian untuk yang KIP kuliah tadi, seperti yang saya matur tadi, untuk syarat-syaratnya itu tadi ya. Untuk KIP kuliah tadi nanti diurus sebelum anaknya masuk pendaftaran ke perguruan tinggi. Itu nanti kan masuk proses seleksi dulu. Insya Allah kalau jenengan sudah masuk di TKS, insya Allah mudah-mudahan nanti bisa tercover. Kita berdoa sarang-sarang. Iya. Sabun cekap. Sampun Bapak Ibu. Satu lagi monggo nggih, terakhir nggih. Saya mau tanya begini Pak. Di sekolahan anak saya itu di SMA, tapi SMA-nya itu swasta. Sama putih Bu. Pramuda Pak. Oh, Kartosuro. Ya. Nah itu buku KIP itu sebenarnya harus dipegang anak atau harus dipegang dari pihak sekolah? Sebenarnya begini, anak saya kan dari KIP juga dapat, dari UTJ juga dapat, tapi anak saya sama sekali nggak membawa bukunya sama sekali, dan segala bantuan itu masuknya ke sekolah semua, jadi anak saya juga tertunda. Siswa. Iya, yang tersusun.
Oke, matur nuwun Ibu. Ngeten. Terkait dengan bantuan PIP itu sebenarnya memang bantuan untuk siswa nggih Bapak Ibu. Jadi itu bukan bantuan untuk sekolah. Pertama, kalau bantuan untuk sekolah nanti ada bos. Jadi sebenarnya untuk buku rekening siswa yang menerima bantuan PIP itu adalah haknya dari siswa. Seperti itu. Jadi untuk buku rekening, untuk pencairan itu seharusnya itu oleh siswa tersebut, karena dalam proses aktivasi tadi yang keluar SK nominasi terus siswa itu harus aktivasi, itu memang harus siswa sendiri. Jadi memang siswa sendiri yang harus aktivasi buku rekeningnya. Terus nanti ketika setelah diaktivasi nanti ada SK pemberian, itu yang baru uang itu, dana itu masuk ke dalam rekening. Tuh. Jadi ketika masuk dalam rekening itu memang haknya dari siswa. Jadi memang kemarin kita juga sudah berkoordinasi dengan pihak bank dan memang informasi dari pusat memang untuk aktivasi secara kolektif itu sudah tidak boleh. Kolektif itu satu sekolah seandainya ada siswa 10 yang mendapatkan, terus nanti dikolektif, dikumpulkan, terus nanti diurusi gurune atau pihak sekolah itu di era sekarang itu tidak boleh, kecuali kemarin waktu pandemi. Jadi yang bisa untuk aktivasi, untuk pengambilan itu sebenarnya yang bersangkutan siswa sendiri. Nah, yang sekarang jadi masalah itu dari rekening ataupun simpanan pelajar simpel tadi itu nanti memang ada fasilitas ATM. ATM itu nanti bisa ada yang dibawa orang tua, ada yang dibawa dari pihak sekolah. Tapi pada dasarnya itu untuk bantuan PIP itu haknya siswa. Ngoten nggih. Jadi terlepas niki monggo yang akan menilai, karena seperti yang kita sampaikan tadi, bantuan PIP saja untuk jagong orang tuanya saja tidak boleh kok. Untuk nempur orang tua tidak boleh, apalagi yang memanfaatkan sekolah itu memang tidak boleh.